Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HTN A dan B semester 1, hari ini kita hadir kembali di kelas ilmu kalam yang sekarang sudah memasuki pertemuan keempat insya Allah ya. Dan saya hari tidak kembali bisa online secara langsung, live streaming karena ada kendala dari saya dan juga dari kampus karena bersama juga hari ini ada pelatihan untuk mahasiswa semester 1 untuk semua jurusan, semua prodi. Jadi terpaksa perkuliahan kita hari ini untuk MK Ilmu Kalam dialihkan dari kelas yang ada di kampus dialihkan ke kegiatan itu fakultas yang diadakan oleh Dema fakultas. Ya, ini lagi untuk yang kesekian kalinya saya tidak bisa merancang perkuliahan secara langsung live Zoom meeting, live streaming ya, karena ada kendala. Ya, semoga semuanya bisa kita laksanakan. Kita tetap bisa kuliah secara langsung nanti di lain kesempatan. Kalau hari ini tidak bisa, insya Allah di lain waktu. Kita memaklumi ya bersama ya kondisi yang ada ya. Padahal sudah saya rencanakan hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Oktober, kita akan live streaming untuk MK Ilmu Kalam. Untuk dua kelas, A dan B. Tapi ternyata ada rencana lain, kampus punya planning lain, jadi hari ini tidak bisa kita laksanakan. Ya semoga kegiatan tadi itu bisa diikuti, dilaksanakan dengan baik, kalian bisa menghadiri dengan penuh semangat dan tetap punya motivasi yang kuat untuk tolabul ilmi ya. Baik, sekarang kita langsung ke materi kita yang ketiga, yaitu materi tentang apa itu? Mengenal aliran Khawarij dan Murji'ah ya. Materi kita yang ketiga hari ini. Dan saya perlu sampaikan bahwa untuk hari ini secara khusus saya akan berikan tugas. Tugas ya. Tugasnya berbentuk apa nanti akan saya informasikan. Yang jelas dari dua tadi itu, misalnya dari dua tadi yaitu Khawarij dan Murji'ah, satu akan saya bahas Khawarij, sedangkan Murji'ah nanti akan saya berikan tugas. Oke? Semoga bisa dipahami untuk kelas A dan B. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke modul yang sudah saya siapkan. Ini dia. Oke. Nah, kemunculan aliran Khawarij dan Murji'ah. Kita akan bahas dua aliran ini yang mendominasi sejarah perkembangan ilmu kalam dalam Islam. Munculnya aliran Khawarij, Murji'ah dan Murji'ah. Khawarij itu bagaimana sejarahnya, bagaimana doktrinnya, dan siapa saja tokoh-tokohnya. Demikian juga Murji'ah, sejarahnya bagaimana, bagaimana doktrinnya, dan tokoh-tokohnya. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke yang pertama, Khawarij. Yang pertama, latar belakang munculnya Khawarij dan Murji'ah, kemudian doktrin Khawarij dan Murji'ah, dan tokoh-tokoh Khawarij dan Murji'ah. Baik, yang pertama kita
jelaskan dulu latar belakang kemunculan Khawarij. Khawarij itu sebenarnya adalah aliran yang berasal dari konflik politik. Ya, sudah kita ketahui, sudah ada penjelasan sebelumnya bahwa aliran Khawarij adalah kelompok yang berasal dari sebuah intrik politik yang pernah terjadi di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khawarij sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya keluar, khoroja, keluar, muncul, timbul, dan berontak secara bahasa. Sedangkan secara terminologis, secara istilah, Khawarij adalah suatu sekte atau suatu kelompok atau suatu aliran atau suatu firqah yang merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar meninggalkan kelompok Ali karena mereka tidak setuju terhadap Ali yang menerima tahkim, menerima arbitrase atau menerima perundingan dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan pada perang Siffin. Ya, itu secara istilah, kelompok Khawarij secara istilah. Jadi mereka awalnya pendukung Ali, tapi dengan peristiwa tahkim atau arbitrase atau perdamaian yang digagas oleh kelompok Muawiyah, akhirnya terjadi perseteruan panas antara sesama kelompok Ali. Sebagian mengatakan, ayo kita terima dan biarkan itu mungkin bagian dari upaya kita untuk berdamai. Karena umat Islam harusnya damai, jangan selalu bertengkar apalagi berperang. Ya sudah terima aja tahkim yang ditawarkan oleh kelompok Muawiyah. Tapi di sisi lain ada kelompok Ali yang mengatakan tidak boleh, tidak bisa kau terima tawaran tahkim ini, tawaran arbitrase ini. Karena itu justru merupakan strategi mereka untuk mengalahkan, mengurangi bahkan melemahkan kekuatan Ali yang sedang naik daun, sedang ada di atas angin. Nah, itulah kelompok yang nanti merupakan cikal bakal dari munculnya aliran Khawarij ini yang mereka tidak setuju. Nah, pada peristiwa tahkim itu kelompok Ali itu terbagi menjadi dua. Satu kelompok ahli Qura dan kedua kelompok Khawarij. Yang ahli Qura itu ya mereka mendesak Ali, ya sudah terima aja. Terima saja ajakan mereka. Tokohnya seperti Al-Ash'as bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i. Nah kemudian ahli Qura ini yang dimulai Al-Ash'as kemudian memimpin perundingan dengan kelompok Muawiyah untuk melakukan proses tahkim atau arbitrase atau perdamaian. Namun justru setelah peristiwa itu justru banyak yang kecewa karena ternyata mereka dikadali, mereka diperdaya dengan cara tahkim. Justru itu legitimasi Ali menjadi runtuh karena gara-gara peristiwa ini Ali diturunkan. Sementara musuhnya, Muawiyah itu tidak pernah lepas jabatan gubernur Mesirnya itu. Karena tetap dia punya kekuasaan. Sorry, gubernur Syria ya. Tidak pernah lepas, tidak pernah diturunkan. Padahal awal atau poin perjanjian itu adalah, ya udah Ali turun, Muawiyah juga harus turun. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Muawiyah tetap berkuasa sebagai gubernur Syria. Nah inilah yang menimbulkan kekecewaan di kalangan kelompok Ali. Nah, mereka yang kecewa inilah yang kemudian membentuk kelompok Khawarij yang mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali. Nah, salah satu tokohnya adalah Nafi bin Al-Azraq Al-Hanafi. Bahkan dia bukan hanya sekedar mencela orang-orang yang hakim, tapi justru menganggap kafir orang yang gabung dan setuju untuk melakukan tahkim ini. Dan Nafi memilih keluar dari barisan Ali dan menyebut mereka sebagai kelompok Khawarij.
Nah, kelompok Khawarij ini sebenarnya mereka berada di pihak Ali awalnya. Sebab menurut mereka, Ali ini adalah pemimpin atau khalifah yang sah. Karena apa? Ya karena sudah dibaiat secara resmi di depan Masjid Nabawi, di depan khalayak ramai di saat itu, dan dibaiat oleh seluruh umat Islam. Jadi sah, legitimate sebenarnya Ali sebagai pemimpin umat Islam. Tapi karena sikap kepemimpinan Ali yang mengecewakan menurut Khawarij, akhirnya mereka enggan lagi untuk mendukung Ali dan bahkan menentang dan keluar dari barisan Ali. Mereka berpendapat dengan adanya peristiwa tahkim ini seakan-akan itu mencederai hakikat Islam, hakikat ajaran Islam, hakikat hukum Islam yang harusnya hukum itu harus kepada Allah. La hukma kata mereka, la hukma lillah, la hukma illa lillah. Hukum itu harus dari Allah, bukan dari manusia. Harusnya apa? Ya harusnya dikuasai. Hukum Allah yang tegak itu harus ditegakkan dan dikuasai. Bukan diambil oleh segelintir orang manusia. Setelah mereka keluar dari gerombolan dari pasukan Ali, keluar dari rombongan Ali, mereka kemudian menuju Hururo atau sebuah desa di daerah mana itu? Di daerah dekat Madinah. Makanya mereka disebut Hururiyah. Dan pemimpin pertama Khawarij ini adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi, seorang pemimpin Khawarij pada masa awal Islam. Dan ia dikenal dengan julukan Dzul Safinat. Dzul Safinat, orang yang punya dahi keras. Jadi di dahinya itu banyak sekali bekas-bekas kayak apa? Asarnya sujud, bekasnya sujud. Dahi-dahi hitam, warnanya hitam banget. Ya kenapa begitu? Karena dia rajin sujud, rajin sholat dan rajin sholat tahajud. Ini Abdullah bin Wahab Ar-Razi. Nah kemudian doktrin sekarang. Kita lihat doktrin dari aliran Khawarij. Apa saja doktrinnya? Ada 3 jenis doktrinnya. Doktrin itu maksudnya adalah penjelasan mengenai hal-hal suci dan simbolik keagamaan dalam nilai ajaran mereka. Doktrin, penjelasan mengenai hal-hal yang suci dan simbolik dalam penjelasan keberagaman mereka. Itu doktrin. Nah, bagaimana doktrinnya Al dan Khawaris? Itu ada 3 kategori. Pertama, doktrin politik. Dua, doktrin teologi. Dan doktrin sosial. Kita akan jelaskan ketiga-tiganya. Doktrin politik sekarang. Apa saja doktrin politik Al dan Khawaris? Pertama, imam atau pemimpin atau khalifah itu harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Jadi harus dipilih dan tidak boleh diarahkan pemimpin itu. Harusnya dibebaskan dan tidak boleh pemimpin itu harus sangat sangat apa ya? Sangat primordialistik atau hanya cenderung pada satu kelompok tertentu saja. Harusnya dibebaskan pemimpin Islam itu atau khalifah. Artinya, doktrin berikutnya, Khawarij meyakini bahwa seorang pemimpin tidak harus keturunan etnis Arab. Lebih spesifiknya tidak harus etnis atau dari suku Quraisy. Harus dibebaskan, dilepaskan dari tekanan-tekanan primordialistik ini. Ya. Itu doktrin yang kedua. Yang berikutnya, doktrin politik Khawarij. Jabatan imam atau khalifah bisa diraih oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Sebenarnya secara politik demokratis ini Khawarij.
demokratis dan terbuka. Tapi sayangnya karena latar belakang budaya, akhirnya mereka keras dan cenderung ekstrim. Jadi banyak doktrin-doktrin, terutama doktrin politik yang cenderung keras. Kalau ada mau, ayo angkat pedang, perang, bunuh. Jadi seperti itu, sangat ekstrim. Nah, doktrin yang keempat, pemimpin atau khalifah yang adil dalam menjalankan syariat Islam dipilih secara permanen. Ya, harus ada kontinuitas kepemimpinan dan Khawarij meyakini kontinuitas itu harus ditetapkan secara permanen. Jadi siapa dia teruskan dan kalau sudah waktunya berhenti ya berhenti dan harus diganti dan harus adil dalam menjalankan peran sebagai khalifah. Harus adil dan konsisten. Jika khalifah tersebut zalim atau melakukan dosa-dosa, maka ia harus dijatuhkan, bahkan harus dibunuh. Makanya Khawarij itu sangat mudah membunuh seseorang apabila orang tersebut dianggapnya telah melakukan pelanggaran dan tidak menjalankan syariat dengan menurut mereka. Akhirnya yang terjadi, Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang Khawarij, Abdullah bin Muljam, karena dia merasa Ali ini sudah sangat tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam sehingga harus dibunuh. Doktrin yang berikutnya yang kelima adalah Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman sebenarnya merupakan khalifah yang sah karena diangkat secara resmi. Tapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahan, Khalifah Utsman dianggap telah menyimpang. Itu doktrin politik Khawarij. Yang keenam, Khalifah Ali dianggap sah. Namun setelah peristiwa arbitrase atau peristiwa tahkim, ia dianggap menyeleweng. Dan itu wajib diperangi menurut Khawarij. Itu doktrin keenam. Doktrin ketujuh yang terakhir adalah Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan dedengkotnya tahkim atau arbitrase atau perundingan damai pasca perang Siffin, itu menurut mereka telah menyeleweng dan hukumnya kafir. Karena itu wajib diperangi bahkan dibunuh. Nah itulah doktrin politik Khawarij yang sangat keras dan ekstrim dalam menilai politik di masa itu. Berikutnya adalah doktrin teologi. Nah, kita lihat yang pertama, Khawarij memahami tentang tauhid bahwa Allah itu esa tanpa sesuatu pun yang menyerupainya, maha mendengar, maha melihat, tapi tanpa jisim atau jasad atau apa entitas. Ada tapi tidak berwujud, tidak terbentuk secara jisim, secara jasadiah. Itu Allah. Allah itu esa, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai, maha mendengar, maha sami'un, maha melihat, basirun, tapi tanpa jisim. Nah, doktrin ini mirip dengan doktrin tauhidnya Mu'tazilah. Berikutnya, berkaitan dengan Al-Quran. Menurut Khawarij, Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi bukan Allah itu sendiri, hanya kalamullah, firman Tuhan. Kalau dalam terminologi Kristen, kalamullah, firman Tuhan atau kalamullah, sehingga bersifat tidak kekal. Karena ini cuma kalamullah, bukan Allah itu sendiri. Artinya, kedudukan Al-Quran itu sama seperti makhluk yang lain. Jadi pandangan ini membedakan antara Al-Quran dengan Allah. Allah sebagai Khalik dan Al-Quran sebagai makhluk. Nah pandangan ini berkaitan dengan konsep Tauhid bahwa Allah tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Termasuk kalamullah itu bukan Allah.
Nah, itu doktrin teologinya Khawarij. Berikutnya tentang qadar. Khawarij memiliki pandangan bahwa qadar atau ketentuan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah ketentuan Allah. Jadi eh, takdir atau qadar Allah sudah tentukan pada setiap manusia dan sudah jadi hal yang pasti dan absolut bahwa tidak ada kehidupan manapun yang tidak ada qadarnya. Semua sudah ada qadarnya, ada takdirnya. Dan Allah cenderung dipahami sebagai keadilan. Allah itu adalah sumber keadilan. Nah, pandangan ini mirip dengan Mu'tazilah. Berikutnya doktrin teologi masih teologinya Khawarij itu tentang siksa Allah. Bahwa orang yang melakukan dosa besar sampai meninggal tetap melakukan dosa besar, maka menurut Khawarij ia ada di neraka selama-lamanya. Apabila orang muslim melakukan dosa besar, ia akan siksa seperti orang kafir. Jadi beda dengan aliran, misalnya aliran Al-Asy'ari. Kalau Al-Asy'ari mengatakan dosa besar tidak membuat seseorang itu ada di neraka. Karena kalau dia mengaku muslim, maka suatu saat dia akan kembali ditarik oleh Allah dari neraka. Akan dikembalikan ke posisinya sebagai orang yang beriman. Dan itu berarti masuk surga. Jadi neraka hanya tempat persinggahan sementara saja. Untuk membersihkan dosa-dosanya, termasuk dosa besar dia. Kalau sudah selesai dibersihkan, maka bisa diangkat dari neraka ke surga. Itu Asy'ari. Tapi kalau Khawarij mengatakan, ya sudah kalau orang orang mukmin, muslim, dosa besar, dia akan sama disiksa seperti orang kafir dan akan selamanya dia di neraka. Tapi kan tidak jauh beda dengan status orang kafir. Orang kafir itu kan selamanya di neraka. Nah, orang muslim sama juga kalau dia melakukan dosa besar. Tapi kalau orang lain, apa orang Asy'ariyah misalnya, dia melihat dia melakukan dosa besar, tapi dia masih meyakini Allah ada Tuhan, Allah Maha Esa. Tapi dia dosa besar, maka dengan perasaan itu, dengan secuil keyakinan dia tentang Tuhan, tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhanku, Maha Esa, Maha segala-galanya, itu akan bisa menjadi modal dia nanti untuk diangkat dari siksaan di neraka untuk ditaruh kembali di surga. Orang Khawarij tidak. Nah, doktrin Khawarij mengatakan bahwa orang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim dan ia harus dibunuh. Jadi kalau sudah melakukan dosa besar, ya sudah. Dia tidak akan terampuni selama-lamanya. Bahkan dia tidak bisa lagi menyandang status sebagai seorang muslim. Imannya yang kecil akan hapus dan diganti dengan kekafiran. Dan harus dibunuh, kata orang Khawarij. Nah, begitu juga orang muslim akan menjadi kafir apabila tidak mau membunuh orang muslim yang lain yang sudah kafir. Sehingga orang muslim yang menjadi kafir itu harus dibunuh. Itu dia. Dari muslim menjadi kafir. Gara-gara dia tidak mau membunuh orang muslim yang sudah kafir. Itu doktrin teologinya Khawarij. Sangat ekstrim dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kesalahan-kesalahan yang termaafkan gitu ya. Semua dosa besar tidak termaafkan dan harus jadi kafir orang. Nah, dalam pandangan Khawarij, kepemimpinan Muawiyah itu dianggap tidak sah dan telah melakukan dosa besar dan kafir sehingga harus dibunuh. Lagi-lagi karena keekstriman pemikirannya Khawarij, mereka begitu mudah dan tidak asing dengan istilah pembunuhan, membunuh orang kafir, mati, terbunuh, dibunuh. Orang muslim pun juga demikian, harus dibunuh kalau dia sudah kafir. Itu hal yang wajar. Istilah-istilah ini istilah yang lumrah dalam pikirannya orang Khawarij, sehingga sedikit saja seorang muslim itu melakukan dosa besar, ya sudah jatuh vonisnya ini kafir. Tidak ada lagi maaf untuk kembali ke Islam sebagai orang muslim.
Dan itu dasarnya ada di ayat menurut mereka secara teologi. Apa? Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Itu diartikan secara harfiah oleh kaum Khawarij, berarti orang yang tidak berpedoman pada Al-Quran atau tidak menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum atau sumber normatif dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, maka dia akan dicap sebagai orang kafir. Faulaika humul kafir. Sudah. Karena itu pemimpin-pemimpin Muslim seperti Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain yang terlibat dalam proses tahkim atau perdamaian, di mana perdamaian menurut mereka, menurut Khawarij, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan isi dalam Al-Quran, ya sudah, berarti mereka juga kafir. Nah, itu doktrin teologinya Khawarij tentang dosa besar dan orang kafir. Masih di dalam doktrin teologi disebutkan berkaitan dengan siksa Allah, pengikut Khawarij memiliki doktrin tentang kedudukan anak-anak setelah meninggal. Pertanyaannya, apakah anak-anak nanti disiksa di neraka atau dimasukkan ke dalam surga setelah mereka meninggal? Padahal mereka tidak berdosa, katakanlah belum melakukan suatu dosa besar, karena mereka masih kecil atau masih bayi sudah meninggal. Nah, ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh aliran Khawarij tentang hal ini. Pertama, anak-anak orang musyrik yang meninggal akan disiksa dalam neraka seperti bapaknya yang musyrik. Jadi ikut menanggung dosa orang tuanya, walaupun dia meninggal di saat masih kecil yang belum tahu apa-apa. Itu yang pertama. Kedua, anak-anak yang bapaknya musyrik boleh ditempatkan di neraka, tapi anak-anak yang mukmin harus ditempatkan di surga. Ini berkaitan dengan apa itu? Anak yang ikut menanggung beban orang tuanya, walaupun anak-anak tidak tahu. Demikian juga anak yang orang tuanya mukmin, muslim, taat, yaitu akan ditaruh di surga. Dan yang ketiga, anak-anak yang bapaknya musyrik atau mukmin, apabila sudah meninggal anak-anak ini, mereka tetap akan ditempatkan di dalam surga. Nah, ini pendapat yang sedikit soft ya, karena mereka melihat anak ini kan meninggal dalam kondisi masih kecil dan tidak mengetahui sedikit pun tentang apa yang orang tuanya telah lakukan. Misalnya musyrik, anak-anak tidak tahu apa-apa. Tapi apakah mereka ikut menanggung? Ternyata tidak. Ini menurut kelompok yang ketiga. Ya sudah, mereka tetap ada di surga meskipun orang tuanya musyrik. Nah, itu doktrin teologinya Khawarij. Nah, dengan adanya doktrin Khawarij tentang dosa besar dan kafir, ini menjadikan Khawarij sebagai gerakan Islam radikal pertama dalam sejarah. Jadi sangat radikal ya, sangat keras bahkan ekstrim. Radikalitas mereka itu dipengaruhi oleh sisi budaya yang juga radikal. Jadi ada pengaruh budayanya. Kita lihat secara etnis, Khawarij itu berasal dari tradisi masyarakat Badawi yang hidup di padang pasir. Masyarakat Badawi ini masyarakat terbelakang. Kata orang sekarang orang kampung gitu ya, yang belum tahu menahu realita kehidupan yang sedikit maju terutama di luar daerah, di dalam kota atau di dalam tempat yang keramaian dengan segala macam ciri khas peradaban. Nah, karena mereka hidupnya sederhana di padang pasir, di tengah gurun, mereka hidup apa adanya, lugu ya, tapi mereka keras hati, berani, merdeka, dan tidak bergantung pada orang lain. Inilah yang menyebabkan masyarakat Badawi itu sangat fanatik
dalam menjalankan agama. Bahkan berpikirnya secara sederhana, simplistik, sederhana. Ilmunya, pengetahuannya juga sederhana, tidak terlalu meluas, lokalistik, dan mereka memahami pesan berdasarkan motivasi pribadi, tapi tidak mendasarkan pada data empiris dan logika atau realitas yang sifatnya logis. Nah, dengan karakter seperti ini, inilah yang menyebabkan kaum Khawarij itu sering menggunakan cara kekerasan, pendekatannya radikal, ekstrim, bahkan sampai berani melakukan pembunuhan-pembunuhan. Ya karena mereka menganggap ini akar akar budaya mereka. Mereka berasal dari masyarakat Badawi yang sangat deso kata orang, yang sangat jauh dari peradaban. Begitu berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, mereka langsung sifat aslinya keluar, keras, berani, dan tidak takut dengan situasi manapun. Nah, jadi cara kekerasan itu mereka jadikan cara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Nah, itulah tadi doktrin teologis dari aliran Khawarij. Nah, berikutnya doktrin sosial. Kita lihat, ada beberapa doktrin yang termasuk doktrin sosial Khawarij. Pertama, setiap muslim diwajibkan berhijrah dan bergabung dalam kelompok Khawarij. Jadi menurut mereka, sosialisasi atau penyatuan kehidupan bersama itu harus gabung ke aliran mereka. Nggak boleh tidak, nggak boleh menolak. Harus gabung dan harus bersatu dengan kelompok Khawarij. Itu doktrin sosial mereka. Yang kedua, jika tidak mau bergabung, mereka wajib diperangi. Wajib dihantam dengan kekerasan. Dan mereka dianggap berada di dalam kelompok Darul Harbi atau kelompok yang berada di wilayah musuh atau negara musuh. Sedangkan mereka sendiri, Khawarij, itu berada di dalam Darul Islam atau negara Islam. Nah, itu doktrin sosial mereka. Yang ketiga, setiap muslim harus menghindari kepemimpinan yang dianggap menyeleweng dari syariat Islam. Jadi, misalnya Khawarij tinggal di sebuah kelompok bersama. Tidak hanya ada kelompok Khawarij saja, tapi ada kelompok lain. Nah, kemudian ada pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya ini menurut Khawarij itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran syariat Islam atau bahkan apa namanya? Sangat menghambat berjalannya penegakan syariat Islam, maka menurut mereka orang Islam harus menghindari kepemimpinan yang seperti itu. Itu doktrin mereka, doktrin sosial. Yang keempat, mereka meyakini akan adanya ajaran wa'dun wa wa'idun. Artinya orang yang baik harus masuk surga, orang jahat harus masuk neraka. Wa'dun wa wa'idun. Yang kelima, doktrin sosialnya Khawarij itu adalah amal ma'ruf nahi munkar, berbuat baik dan menghindari kemungkaran. Yang keenam, doktrin sosialnya Khawarij adalah berkaitan yang keenam, menghindari ayat-ayat Al-Quran yang sama, mutasyabihat. Harusnya apa? Yang jelas, yang muhkam. Harus yang clear dan clean, jelas. Tanpa ada keraguan, tanpa ada kesamaran. Yang ketujuh, doktrin sosialnya Khawarij adalah Al-Quran diyakini sebagai makhluk. Artinya apa? Ya Allah itulah yang menciptakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah zat yang diciptakan. Ini mirip dengan Mu'tazilah ya. Dan yang kedelapan, setiap muslim bebas memutuskan perbuatan. Nah, sebenarnya doktrin-doktrin sosial ini sebenarnya menunjukkan sikap kesolehan kelompok Khawarij. Artinya sebenarnya orang ragu, kok ada sesuatu yang luar biasa ya dalam pemikiran Khawarij. Tapi kok tiba-tiba kenapa kok mereka berubah menjadi ekstrim dan sangat sangat kaku dalam menjalankan peran mereka. Agak aneh ya, harusnya ya dalam logika
pemahaman umum, orang kalau ekstrim biasanya memahami teks Al-Quran misalnya itu sangat letterlek dan terlalu kaku. Padahal ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu mengajarkan ayo berpikir secara bebas dan kamu diberi kesempatan untuk menggunakan akal pikiranmu untuk menjalankan fungsi-fungsi profetiknya. Harusnya begitu. Dan karena itu menyebabkan orang yang memahami Al-Quran dengan baik itu orang yang sangat tasamuh, orang yang toleran, orang yang terbuka dan moderat. Harusnya begitu. Tapi kok tiba-tiba yang Khawarij punya doktrin amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian doktrin yang sebenarnya tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang korup dan sifat mereka demokratis. Kok tiba-tiba sekarang berubah menjadi kelompok yang sangat wajahnya keras, ekstrim, bahkan mudah membunuh dan lain sebagainya. Ini sangat tidak masuk akal. Maka dari itu beberapa beberapa ahli itu meragukan doktrin sosial ini benar-benar miliknya Khawarij. Karena menurut asumsi mereka, harusnya orang Khawarij itu orang baik-baik. Dan mereka sebenarnya hanya berada pada posisi minoritas di mana aspirasinya tidak didengarkan dan diabaikan oleh penguasa. Mungkin itu sisi humanistiknya Khawarij. Walaupun di sisi lain mereka sangat keras, ekstrim, dan bahkan memaksakan kehendak sesuai dengan apa yang mereka tujukan, yang mereka inginkan. Jadi ya ini masih yang kedua yang saya lihat, yang saya jelaskan di awal tadi ini ya, sama. Nah, kita langsung ke perkembangan Khawarij. Nah, kita lihat radikalitas yang melekat pada watak dan perilaku para pengikut Khawarij itu menyebabkan mereka justru sangat rentan sebagai kelompok, sebagai aliran, sebagai golongan. Baik secara internal Khawarij maupun secara eksternal, yaitu konflik antara Khawarij dengan kelompok muslim yang lainnya, termasuk konflik Khawarij dengan penguasa yang berbeda pemahaman. Nah, para ahli berpendapat Khawarij itu akhirnya bercerai-berai atau terpecah belah menjadi beberapa sub sekte atau sub kelompok. Menurut Al-Asy'ari, kelompok Khawarij itu ada dua kelompok. Pertama Ajaridah dan Ibadiyah. Di dalam Ajaridah itu ada lagi pecahan-pecahnya, ada 15 firqah. Sedangkan Ibadiyah ada 4 firqah. Al-Baghdadi menjelaskan Khawarij terpecah menjadi 20 firqah. Harun Nasution ada 18 firqah. Dan Al-Asfarayani ada 22 firqah. Jadi Khawarij karena memang karakteristiknya yang seperti itu sangat keras dan sangat kaku dalam memahami sebuah doktrin, itu yang menjadi sumber pemicu tidak akurnya kelompok-kelompok Khawarij yang meyakini sebuah doktrin. Itulah sumber petaka di mana mereka mudah terpecah gara-gara mereka sangat ekstrim. Dan itu yang dinilai sebagai bentuk awal dari perpecahannya Khawarij yang oleh para ahli disinyalir itu berkelompok-kelompok itu beberapa subsekte Khawarij yang turunannya di bawah banyak. Ada 20, ada 22, ada 18, ada 4, ada 20 firqah dan lain sebagainya. Nah, kita lihat. Namun meskipun berbeda-beda jumlah firqah yang terpecah dalam aliran Khawarij, tapi para ahli sepakat bahwa firqah Khawarij yang terbesar itu hanya ada 8. Pertama Al-Muhakkimah, Al-Azariqah, An-Najdat, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, As-Salabiyah, Al-Abadiyah, dan As-Sufriyah. Nah, itu tadi
kelompok Khawarij yang terpecah belah. Yang tadinya Khawarij saja berubah menjadi kelompok-kelompok yang banyak perpecahannya. Dan yang terbesar yaitu antara lain Al-Jaridah, Baihaqiyah, As-Sufriyah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tokoh-tokohnya siapa saja itu? Tokoh Khawarij yang terkemuka dari sejarah perkembangan aliran Khawarij. Ada di sini tokoh-tokoh awal itu ada Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Ia adalah Khawarij pertama yang menentang Nabi Muhammad ketika masih hidup karena karena Zulkhuwaisirah itu pernah tidak puas ketika ada pembagian harta fight atau rampasan perang yang dibagikan oleh Nabi ketika perang Badar. Ya, nggak puas ini kok cuma segini, harusnya bisa lebih lagi. Nah itu seorang sahabat yang dianggap sebagai khawarij karena menentang Rasul. Berikutnya ada Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi. Nah, dialah pemimpin pertama yang dipilih oleh Khawarij asli atau Al-Muhattimah dan ia memimpin mereka dalam pertempuran atau dalam peristiwa Nahrawan atau perang melawan kelompok Ali, pasukan Ali. Dan Abdullah ini wafat, tewas. Kemudian Abdurrahman bin Muljam. Ini Khawarij yang terkenal karena membunuh Khalifah Ali pada saat sholat subuh di Kufah. Jadi tokoh yang membunuh Ali ya berasal dari Khawarij. Kemudian juga di tokoh-tokoh sekte Khawarij itu ada Urwah bin Hudair, Mustarir bin Sa'ad, Nafi bin Al-Azraq, Najdah bin Amir, Abdullah bin Ibad, Abu Bilal Mirdas, Qatri bin Al-Fuja'ah, dan Imran bin Hattan. Dan tokoh-tokoh lain dari faksi yang lain itu ada Abu Bakar Al-Ahwal, Al-Walid bin Tarif, As-Syaibani, dan Abu Yazid. Itulah tokoh-tokoh Khawarij yang punya peran tersendiri masing-masing. Nah, sekarang lanjut ke latar belakang kemunculan Murji'ah. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk Murji'ah akan saya jadikan tugas individual. Yang pertama buat kalian pada mata kuliah ilmu kalam. Ya. Tugas individual artinya masing-masing mengerjakan masing-masing, tidak ada kerjasama, tidak ada copy paste dari teman yang lain, tapi murni hasil kalian membaca masing-masing. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada 9 pertanyaan. Nanti akan saya tunjukkan. Dan bisa dilihat pada menu tugas di Google Classroom. Oke, sekarang kita lihat Google Classroom ya. Kita lihat ya. Google Classroom. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Nah, tugas 1 information search, mencari informasi. Jawablah 9 pertanyaan berikut ini tentang pengertian, sejarah, dan doktrin aliran Murji'ah. Nah, ini ya, saya bukakan ya. Oke, kita lihat. Soal-soalnya apa itu? Nah, ini dia. Ya, soal nomor 1 sampai 9. Ya. Satu, istilah murjiah berasal dari kata titik-titik atau titik yang berarti. Dua, dalam pandangan ilmu murjiah adalah titik-titik. Tiga, jawablah secara ringkas. Ada 3 teori untuk memahami kemunculan aliran murjiah sebagai salah satu pemikiran teologi dalam Islam. Itu apa? 1, 2, 3.
Terus sampai 4 juga 5, 6 sampai 9 ya. Silakan kalian jawab soal ini dan di mana Pak kalian menjawab mencari jawabannya? Nah, saya sudah lampirkan buku ilmu kalam edisi revisi karangannya Abdul Rozak dan Rosihan Anwar. Yang dulu saya janjikan akan saya bagikan ya, akan saya kasih. Saya fotokopikan, kalau isi kan saya scankan. Nah, bahannya ada di sini semua. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini semua ada di sini. Al-Murji'ah, sini ada ya. Tugas kalian isi pertanyaan tadi sesuai yang ada di sini, di buku ini. Ya, 62, 62, 63, 64, 65, kemudian 66, 67, 68, dan halaman 69. Ini ada ya. Nah, silakan kalian buka. Dan ingat, saya buat tugas ini sekaligus sebagai eh, bagian dari pembelajaran saya untuk menyampaikan materi tentang aliran murjiah. Jadi kalian belajar secara mandiri, belajar secara apa ya berbasis student center berdasarkan learning student center pusat pembelajaran mahasiswa secara mandiri ya. Itu saya minta supaya kalian tahu, oh iya ya, jadi apa itu aliran murjiah ada di situ, tinggal kalian pelajari dan baca dengan seksama ya. Artinya kalian jangan sekedar menulis saja, oh ini cocoknya ini ada di halaman ini, tapi karena tidak resapi tidak pahami dengan. Jadi saya minta ketika kalian mengerjakan satu soal berikut soal-soal berikutnya dari 1 sampai 9, kalian sambil memahami dengan baik. Ya, karena itu ada pesan yang ingin saya sampaikan. Ini materi yang saya berikan. Saya berikan soalnya saya kasih 1 sampai 9. Kemudian saya juga kasih modul atau bahan bacaannya. Ya. Tolong itu diperhatikan dengan baik supaya kalian bisa memahami dengan baik dan benar-benar materi pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini tersampaikan dengan baik. Oke ya. Kemudian batas akhir pengumpulannya hari Kamis 1 minggu dari sekarang, tanggal 9 Oktober 2025 jam 7 pagi. Ingat, jam 7 pagi. Kalau lewat jam 7 pagi ini, sudah saya centang ya, kalau lewat jam 7 pagi maka nanti akan tertutup secara otomatis dan tidak bisa lagi mengumpulkan. Jadi tolong dalam 1 minggu ini kalian luangkan waktu untuk membaca buku yang saya rampilkan dan kalian jawab soal-soal yang ada di lampiran tugas 1 ini. Lampiran ini tadi ya. Dibaca terus cari referensinya di buku yang saya sertakan ini. Nah itu ya, ingat 1 minggu doang. Jadi kalau sudah lebih dari itu tidak bisa. Jadi tolong dari sekarang sudah dipersiapkan. Oh, ini modulnya, ini pertanyaannya, ini bahan bacaannya. Nanti kita baca secara mandiri ya. Oke ya, itulah tadi tugas 1 untuk hari ini berlaku selama 1 minggu dari sekarang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau hari ini kita belum bisa mengadakan perkuliahan secara langsung, secara online, live streaming melalui Zoom. Semoga minggu depan di materi berikutnya kita bisa mengadakan live streaming secara langsung dan perkuliahan kita menjadi lebih baik. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.